Shalom, apa kabar anak-anak di rumah? Selamat berjumpa dan selamat bertemu kembali dengan Master Eret tentunya di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita belajar tentang dampak dosa. Kita melanjutkan materi sebelumnya dan Master mengucapkan juga terima kasih anak-anak yang selalu mengumpulkan tugas yang Master berikan ya. Hari ini Master mau menjelaskan tentang dampak dosa. Namun sebelum itu anak-anak, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Inilah bunyi firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan belajar karena Tuhan menyertai kami. Jauhkan kami dari roh jahat yang mengganggu di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dampak dosa. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang dosa. Hari ini kita belajar tentang apa dampaknya ya. Tahukah anak-anak apa itu dosa? Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu dosa? Coba berikan pendapat. Ya, dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Dosa atau perbuatan kita bisa diampuni oleh Allah. Ya, sekali lagi, dosa kita hanya bisa diampuni oleh Allah saja yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Mengapa manusia berbuat dosa? Ya, ada berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang berbuat dosa. Dosa tidak hanya terjadi dengan cara tiba-tiba saja pada Master dan anak-anak, tetapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya iri hati, ya, dengki, amarah, serakah, kesombongan, ya. Mungkin seperti minggu lalu di YouTube sekolah ya, ada kepala sekolah Immanuel mengumumkan tentang siapa pemenang lomba terbaik. Nah di situ kan, aduh, saya kan sudah buat yang bagus, kok saya bukan juara ya? Ada yang pernah bertanya kayak gitu nggak ya? Saya kan sudah siap matang-matang, kok nggak dapat juara? Pasti ya. Kok dia yang dapat bukan saya? Kok bisa ya? Pasti bertanya-tanya ya. Nah, di situ mungkin kita ada rasa marah sama temannya, rasa dengki sama temannya. Kok dia menang, saya tidak? Kalau punya sifat seperti itu, buang. Yakin suatu saat anak-anak pasti menang. Jangan pernah yang namanya lelah untuk melakukan sesuatu, untuk mengikuti lomba. Tapi harus semangat untuk mengikuti lomba ya. Jangan pernah iri hati kepada orang lain. Ya, cerita tentang Kain yang membunuh adiknya siapa? Habel. Ya, cerita tentang Kain yang membunuh adiknya Habel itu landasan oleh perasaan iri hati. Sekali lagi, perasaan iri hati. Karena Allah menerima persembahan siapa? Habel. Dan tidak berkenan atas persembahan siapa? Kain. Maka apa? Kain menjadi marah kepada Habel. Sehingga
membunuhlah adiknya itu. Nah, bolehkah kita membunuh? Tidak boleh kita membunuh. Iri hati yang ada dalam diri manusia itu selalu membuat kita tuh emosinya tinggi. Tapi apa? Yakin dalam diri kita itu ada Roh Kudus yang mampu untuk apa? Menenangkan hati kita. Dosa itu berdampak buruk bagi manusia. Apa dampak dosa? Dosa dapat berdampak terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain. Dampak buruk bagi orang lain, misalnya ketika kita menyakiti hati teman kita dan menimbulkan apa? Tentulah sakit hati. Kalau teman kita sudah sakiti, apa yang kita lakukan? Kita harus meminta maaf. Ya, minta maaf. Dari situ apa? Persahabatan kita kembali lagi. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus memaafkan. Jangan ada dosa atau jangan ada dendam pada diri kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kami Tuhan, agar kami keluar dari dosa-dosa yang selalu ada dalam diri kami, perbuatan-perbuatan yang selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Berikan kami sifat dan tingkah laku yang selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.